Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Saham pilihan yang pertama dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda jatuh kepada MBMA pemirsa. Hari ini naik cukup tinggi direkomendasikan buy. Posisinya adalah supportnya di 580, resisten hingga ke 680. Perbankan big cap BMRI tadi pun juga sempat kita ulas, supportnya di 5850, resistennya hingga ke 6300. INDF juga direkomendasikan buy 5900, resisten hingga ke 6150, dan terakhir ada Buka. Hari ini naik cukup signifikan di atas 7%, supportnya di 120, resistennya di 145. Di mana keempat saham pilihan ini saya coba cek tadi satu persatu pemirsa, justru keempat saham ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba ulas satu persatu dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya cukup bersemangat karena 4 saham ini hari ini naiknya cukup kencang, Pak. Langsung saja kita ke MBMA terlebih dahulu, Pak Wafi. Analisis Anda, buy di level berapa dan pertimbangan masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk MBMA secara chart harganya ini bertahan di atas MA50 ya. Dan khusus hari ini memang dia berhasil breakout MA20. Closing price 620 itu membuat high level baru dalam 1 bulan terakhir. Mulai ada kenaikan volume juga yang cukup bagus. Jadi secara momentum ini masih saya lihat cukup positif ya. Meskipun kalau kita lihat memang ada potensi koreksi setelah breakout. Level support tadi di sekitar 580, tapi sebenarnya kalau mau buy dari level sekitar 610 sampai dengan 600 itu sudah bisa dipertimbangkan kalau mau cicil masuk untuk MBMA. Target resistance terdekat tadi di 680, berikutnya adalah di level tingginya tahun ini di sekitar 725. Apakah ini ada kaitannya tidak Pak dari sisi fundamental MBMA akan melakukan buy isu, Pak Wafi? Ya, salah satunya ya. Jadi ada rencana aksi korporasi juga, karena biasanya memang kalau kita lihat untuk aksi korporasi sedikit banyak juga itu akan menolong juga atau menopang pergerakan harga saham ke depannya. Baik, saham pilihan yang pertama ada MBMA penutupan hari ini di 620 menguat signifikan 5,08%. Tadi dari level supportnya sudah disampaikan, posisi buy 600 hingga 610, kemudian target price-nya tadi untuk MBMA ini bisa mencapai ke 680. Dan ketika sudah menyentuh level resisten ada potensi MBMA untuk kembali mengalami pelemahan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua dari perbankan big cap BMRI. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja Pak Wafi untuk BMRI, Pak, buy di level berapa? Ya, untuk BMRI sebenarnya level sekarang di 6.000 masih bisa dipertimbangkan kalau mau cicil beli di level sekarang. Atau kalau misalnya mau menunggu koreksi pun saya lihat dari mulai level 5.800 juga sudah bisa dipertimbangkan kalau mau mulai cicil beli untuk BMRI. Momentum upside juga masih ada, karena ini kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir ya ini sudah menunjukkan level support yang mengalami kenaikan ya. Jadi ini sudah tidak lagi masuk dalam fase bearish saat ini. Baik, BMRI ditutup di level 6.000 Pak, level intraday tertingginya di 6.075. Posisi support 6.000 sudah cukup kuat tidak Pak Wafi, atau masih ada potensi ke 59 paling tidak? Level sekarang sebenarnya level 6.000 sampai dengan 59 ini merupakan saya lihat level area support terdekat untuk saat ini ya. Jadi lebih ke arah potensi upside sebenarnya untuk beberapa waktu ke depan untuk BMRI ini. Baik, ditutup hari ini di level 6.000 menguat di 2,56%, intradaynya sempat ke 6.075. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari consumer, ada INDF, Pak Wafi. Anda juga rekomendasikan buy, analisisnya untuk INDF. Ya, untuk INDF ini sudah tidak lagi membuat low level, jadi ya, kita tidak bisa mengkategorikan ini ke dalam fase bearish. Sudah mulai rebound dari support sideways channel-nya. Kita lihat beberapa indikator juga sudah menunjukkan sinyal golden cross. Ini momentum upside-nya masih ada paling tidak untuk menguji resistance sideways channel-nya. Level penutupan hari ini di 6.025 sebenarnya masih bisa dipertimbangkan kalau mau cicil masuk untuk INDF.
Namun jika ingin menunggu koreksi pun saya lihat dari level 5950 itu sudah bisa jika ingin coba masuk ke INDF. Bagaimana Anda melihat keberhasilan dari INDF untuk hari ini kembali ke level 6.000 Pak setelah tertekan ke 5.800-an Pak Wafi? Ya, saya rasa ini dari sisi momentumnya pun cukup bagus ya, dari sisi teknikalnya pun saya lihat cukup positif. Tadi beberapa indikator sudah menunjukkan sinyal oversold, bahkan yang leading indikator beberapa sudah menunjukkan sinyal golden cross yang sebenarnya ini merupakan sinyal yang cukup positif ya buat pergerakan harga INDF. Baik, resistennya tadi di 6150, ini resisten jangka pendek tidak Pak? Iya, ini lebih ke resisten jangka menengah. Untuk jangka pendeknya sendiri, saya lihat ada di level 6.050. Itu adalah resisten terdekat. Untuk jangka menengah mungkin dalam 2-3 minggu ke depan di sekitar 6.300. Itu adalah resisten sideways channel-nya. Baik, saham pilihan yang ketiga ada INDF, direkomendasikan buy. Supportnya tadi di 59, resisten hingga ke 6150, bahkan bisa ke 6.300 untuk jangka menengah. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Datang dari teknologi ada Buka. Hari ini juga Buka mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa secara intraday. Tadi sempat menguat di atas 7%, penutupan hari ini di 134, 6,35%. Analisis Anda untuk Buka Pak Wafi? Ya, untuk Buka memang kalau kita lihat secara tren ini tidak masuk ke dalam tren bearish, ini masuk ke dalam tren sideways. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan harga terakhir, hari ini itu rebound dari support MA50-nya. Ada kenaikan volume yang cukup bagus juga, yang menunjukkan sebenarnya sinyal potensi kenaikan untuk Buka ini masih ada ya. Paling tidak untuk menguji resistance dari sideways channel-nya untuk Bukalapak. Jadi itu yang saya lihat dari Buka. Tekanan yang terjadi sudah cukup dalam juga Pak Wafi untuk Buka, sempat ke 116. Apakah Anda melihat hari ini penguatan signifikan hari ini merupakan pondasi juga untuk Buka untuk melaju ke level yang lebih tinggi, atau posisinya masih akan berada di kisaran 130-an untuk beberapa waktu ke depan? Saya lihat potensial upside masih ada, apalagi kenaikan rebound hari ini juga mulai ada kenaikan volume juga yang cukup bagus, jadi mulai ada sinyal akumulasi juga di sini. Justru saya lihat range pergerakannya ini di sekitar 145, itu merupakan range pergerakan harga yang baru untuk Bukalapak nanti ya. Baik, dan dari sisi supportnya juga cukup jauh di 120, sementara penutupan hari ini di 134. Ada MBMA, BMRI, INDF, dan juga Buka, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan pertama. Ada Bapak Hanan dari Bantul, Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham ABMM Pak, tapi lebih sampai dengan akhir tahun. Prospeknya seperti apa? Ya, untuk ABMM saham ini baru saja breakout MA20-nya Pak Hanan. Jadi level yang bisa diperhatikan sekarang ada di level 3.500. Selama saham ini di atas level 3.500, potensi upside masih ada menuju ke resistance terdekat di 3.700. Setelah itu ada di 4.000. Lalu kalau kita bicara dengan akhir tahun, ini ada resistance di 4.200. Namun dengan catatan yang perlu diperhatikan tadi, jangan sampai dia kembali breakdown di level di bawah 3.500 ya Pak Hanan. Baik, penutupan hari ini di 3530, menguat di 2,02%. Pak Hanan dari Bantul, Yogyakarta. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Inder dari Bali mau menanyakan BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak, tapi dalam hal ini dia sudah ambil posisi Pak. Harga average di 5.100 untuk BBRI. Ya, nyangkut cukup jauh ini. Ya, sebenarnya kalau untuk BBRI, kalau kita mau istilahnya simpan dan investasikan jangka panjang, sebenarnya tidak ada masalah untuk BBRI, karena secara fundamental juga tidak bisa dibilang emiten ini atau bank ini juga tidak memiliki masalah fundamental ya, bahkan fundamentalnya mungkin salah satu yang cukup bagus juga. Koreksi yang terjadi karena dua faktor, saya lihat karena memang faktor aksi jual asing yang pertama, kemudian juga ada kekhawatiran setelah BI rate kemarin naik ya di bulan April. Namun kalau dari sisi momentum teknikal, sinyal rebound ini masih ada. Resistance terdekat memang ada di 4.700. Jika dia mampu breakout 4.700,
maka potensi upside berikutnya sampai dengan 5.200, setelah itu ke 5.600, dan terakhir akhir tahun bisa kembali lagi ke level 6.000. Tapi tentu dengan catatan level support yang bisa diperhatikan itu ada di level 4.400 ya. Oke, baik. Kita ke Medan, ada Bapak Alwan Siregar. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Alwan. Menanyakan saham Inco Pak, sudah ambil posisi buy di 4.000. Tampaknya level penutupan hari ini. Apakah besok bisa naik? Mohon analisisnya untuk Inco. Ya, untuk Inco sebenarnya untuk level 4.000 ini memang sudah masuk ke area support untuk Inco saat ini. Namun untuk sinyal rebound ini masih terbatas dengan resistance di level 4.100. Jika mampu breakout 4.100, maka potensial bottoming sinyal reboundnya ini bisa sampai dengan level 4.500, itu adalah resistance terdekat. Setelah itu ada di level 4.950. Yang perlu diperhatikan nanti level 4.000 ini ya Pak. Jika dia down, sebaiknya disarankan tetap loss terlebih dahulu. Baik, selanjutnya menanyakan Tower Pak, TOWR, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Peluang harga Tower di tengah rencana pembagian dividen? Ya, kalau kita lihat di sini potensial offset masih ada, dividen yieldnya juga karena cukup lumayan, biasanya itu menjadi salah satu katalis pendorong harga sahamnya juga. Dan khusus untuk hari ini harganya penutupan di 715 ini sudah breakout MA20-nya nih. Ini breakout pertama dari awal tahun sepertinya ya. Dan level support sekarang terdekat ada di level 700 dengan resistance terdekat ada di level 750. Breakout 750 maka ada potensi upside ke resistance berikutnya di 870. Oke, ada Tower 715 hari ini menguat signifikan di 4,38%, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.